Oke, halo, selamat pagi. Oke, berjumpa lagi dengan channel kita. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu dari materi SKD CPNS ya, yaitu materi TWK. Salah satunya mengenai wawasan kebangsaan, yang mana pada materi wawasan kebangsaan kali ini materi yang sangat sering diujikan pada saat tes SKD nanti. Oke, kita lihat saja apa saja wawasan kebangsaan yang sering keluar pada saat SKD nanti, oke? Pertama, kita lihat apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi dasar pandang yang landasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia ya. Jadi ada 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Nah, makanya pada saat tanggal 20 Mei 1909 itu berdirinya organisasi Budi Utomo ya. Kemudian, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Oke, jadi ini PI. Jadi yang pertama itu Budi Utomo, yang kedua PI Perhimpunan Indonesia. Oke, titik penting yang lainnya yang ketiga yaitu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jongjapa, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islam Mitenbon, Studerenden Minahasasers, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosopi juga ikut dalam kerapatan besar. Kemudian titik penting yang keempat yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Oke, kemudian yang kelima, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang kelima yaitu pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dinamakan dengan BPUPKI. Kemudian yang keenam, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Oke, jadi ada beberapa penting, ada 6 ya. Jadi yang pertama tadi Budi Utomo, yang kedua tadi ada Perhimpunan Indonesia, yang ketiga ada tentang Kongres Pemuda 1, yang keempat ada Kongres Pemuda 2, dan yang kelima BPUPKI, dan keenam adalah PPKI. Inilah beberapa titik penting dalam pergerakan nasional gitu ya. Oke, kemudian terdapat 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI.
Pancasila sebagai ideologi negara relatif PHD, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Kemudian bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Ini merupakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian manajemen pemerintahan negara. Adapun cita-cita dari bawah aja ya, mungkin fungsinya itu melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memperdayakan masyarakat. Ini fungsi dari legislatif ya. Cita-cita dan tujuan nasional itu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, tugas nasional itu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini biasanya bisa kebalik-balik ya. Jadi ingat kalau untuk cita-cita atau tujuan nasional itu ini cita-citanya. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi cita-cita atau tujuan nasional dan juga tugas nasional itu ada di pembukaan UUD 1945. Kalau cita-cita atau tujuan nasional itu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tugas nasional melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara itu ada legislatif, ada yudikatif, dan ada auditif ya. Untuk eksekutif itu ada presiden, kemudian legislatif presiden, DPR, DPD, dan juga MPR. Bukan ya, konstitutif, legislatif presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan konstitutif MPR dan yudikatif pada MA dan MK. Kemudian BPK auditif. Fungsi dari fungsi negara ini adalah untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Ini merupakan struktur kelembagaan negara. Yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi nggak ada lagi saat ini lembaga
tertinggi negara tuh nggak ada ya. Jadi hanya ada lembaga tinggi negara. Apa aja lembaga tinggi negara? Yaitu presiden atau wakil presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Dan badan-badan yang naungi di bawahnya gitu ya. Oke, sekian dulu mengenai wawasan kebangsaan secara umum yang biasanya sering diujikan pada saat tes nanti. Setelah ini akan kita sambung mengenai bela negara ya, wawasan kebangsaan bela negara. Oke, selamat pagi, bye bye.